Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan juga berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang akan kira-kira terjadi di market hari ini, yang biasa kita panggil market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 12 November 2020. Bila kita melihat tadi malam, market dunia secara umum menguat kembali, dan 3 indeks di Eropa yang biasa kita pakai semuanya bergerak ke arah hijau. Dan untuk di Amerika memang Dow Jones mengalami koreksi sangat tipis, tapi saham-saham teknologi atau Nasdaq mengalami kenaikan cukup signifikan. Berbeda dengan hari sebelumnya di mana Nasdaq yang turun, hari ini kembali Nasdaq-nya naik dan Dow Jones-nya hanya turun sedikit. Dan Dow Jones sendiri hanya melemah 0,08% atau 23,3 poin ke 29.398. Perlu kita ketahui bahwa Dow Jones ini sudah ada di area all time high-nya di 29 ribuan ya. Jadi ya wajar lah hiccup sedikit gitu ya. Kemudian Nasdaq mengalami kenaikan fantastis 2,01% atau 232,6 poin ke 11.786. Jadi Nasdaq berhasil recovery dari penurunan 1,5% di hari sebelumnya. Kemudian S&P 500 kembali mengalami penguatan 27,1 poin atau 0,77% ke 3.573. Dan kalau kita lihat dari market Eropa semua bergerak searah dengan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks dari negara Jerman ini naik 53,1 poin atau 0,4% ke 13.216. CAC Prancis menguat 26,2 poin atau 0,48% ke 5.445. Dan FTSE 100 Index London, indeks dari negara Inggris ini naik paling tinggi 85,3 poin atau 1,35% ke 6.382. Dan naiknya indeks Eropa di tengah adanya PSBB di beberapa negara Eropa ini tentu menjadi sinyalemen yang positif. Kemudian kita berpindah ke dolar indeks atau DXY, di mana DXY kembali menguat 0,26% atau 0,243 poin ke 92,994. Ini tentu akan menjadi tantangan untuk mata uang di seluruh dunia ketika dolar indeks kembali pulih, dan juga tantangan bagi bursa saham dunia ya. Kemudian kalau kita lihat kurs rupiah sendiri memang mengalami pelemahan seiring dengan naiknya DXY. Jadi rupiah diperdagangkan di 14.085 rupiah per 1 US dollarnya. Jadi ada kenaikan 27,5 poin atau 0,2% US dollar terhadap rupiah. Dan yang paling mengembirakan adalah TLKM NYSE atau Telkom kita yang diperdagangkan di New York Stock Exchange di Amerika mengalami kenaikan 1,34 poin atau 6,65% ke 3.026. Jadi cukup lumayan kenaikan Telkom yang tentu bisa menjadi sinyalemen positif bagi saham Telkom sendiri di Indonesia dan juga sektor telekomunikasi. Sedangkan ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau EIDO mengalami koreksi 0,55% atau mengalami penurunan 0,12 poin ke 21,62. Dari bursa komoditi oil atau WTI oil atau minyak
mengalami penurunan 0,22 poin atau 0,53% ke 41,44. Gold mengalami penurunan 0,63% atau 11,9 poin ke 1.863,8 US dollar per troy ounce. Timah mengalami penurunan 0,37% atau 67,5 poin ke 18.215. Sedangkan nikel mengalami penguatan tipis 0,6% atau 95 poin ke 16.002,50. Batu bara Newcastle tidak mengalami perubahan, tetap di 62,3. Batu bara Rotterdam mengalami kenaikan tipis 0,1% atau 0,05 poin ke 51,40. Yang kembali mengalami kenaikan cukup tinggi adalah CPO, di mana CPO kembali naik 93 poin atau 2,86% ke 3.349. Jadi CPO menjadi komoditas yang menarik untuk kita perhatikan hari ini. Sedangkan di market Asia yang baru saja dibuka, kalau kita lihat indeks Nikkei 225 Jepang, indeks dari Jepang ini naik 0,69% atau 175,4 poin ke 25.525. Jadi cukup signifikan pembukaannya dari Jepang. Dan S&P ASX 200 Sydney, indeks dari negara Australia ini naik hanya tipis 0,01% atau 0,5 poin ke 6.450,2. Dan yang terakhir, indeks Kospi Korea yang seringkali berlawanan dan hari ini kembali berlawanan, mengalami penurunan 6 poin atau 0,24% ke 2.479,87. Setelah beberapa hari kami membuat prediksi, selalu mengena, selalu tepat bahwa indeksnya akan hijau. Hari ini tentu menjadi lebih sulit ya. Kenapa lebih sulit? Sudah 5 hari menghijau, kemudian pembukaan market Eropa, pembukaan market Asia maksudnya kurang begitu solid. Eido-nya merah atau negatif. Tapi kami masih optimis dengan adanya capital inflow atau masuknya investor asing. Dan kami melihat market Eropa dan Amerika masih menghijau. Kami pagi ini memberikan prediksi hari ini market hanya bergerak hijau tipis atau 51% hijau. Ya, jadi nggak berani gede-gede. Ya, karena sudah naiknya juga sudah terlalu tinggi. Tapi kalau memang market berkata lain, ya kita juga tidak bisa berbuat apa. Tapi yang penting adalah kita selalu siap dengan trading plan kita untuk menghadapi baik gejolak naik maupun turunnya market. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan untuk pagi ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Saksikan konten-konten kami yang sudah berjumlah lebih dari 600 video untuk menambah khasanah pengetahuan kita di dalam mengarungi derasnya lautan pasar modal Indonesia. Sampai jumpa di lain episode dari video dari carakaya.id.